Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizky rahimakumullah. Lagi-lagi iblis muncul ya sobat untuk Rizky bahas. Kali ini Rizky akan membahas tentang pertemuan iblis dengan Nabi Musa alaihissalam. Dalam sebuah kitab dijelaskan bahwa iblis pernah datang menemui Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ia berkata, "Wahai Musa, engkau adalah utusan Allah dan Allah telah berbicara kepadamu secara langsung." Nabi Musa menjawab, "Memang benar apa yang kau katakan. Kamu ini siapa? Apa yang kamu inginkan dariku?" Iblis menjawab, "Aku adalah iblis wahai Musa. Aku ingin agar engkau bersedia menolongku. Tolong katakan kepada Allah bahwa seorang makhluknya ingin bertobat kepadanya." Nabi Musa alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah dan menyampaikan permohonan iblis. Sebagai jawaban atas doa Nabi Musa tersebut, Allah menurunkan wahyu yang artinya, "Wahai Musa, katakan kepadanya bahwa sesungguhnya aku berkenan menerima permohonan itu. Dengan syarat, ia harus terlebih dahulu bersujud di kuburan Adam. Jika ia bersedia bersujud, maka aku bersedia mengampuni segala dosanya." Setelah Nabi Musa menerima wahyu dari Allah, beliau segera menyampaikan wahyu tersebut kepada iblis. Begitu mendengar syarat yang diperintahkan oleh Allah, dengan sombong dan congkaknya, iblis berkata, "Wahai Musa, ketika Adam hidup di surga saja aku tidak mau bersujud kepadanya. Bagaimana mungkin aku akan bersujud kepadanya sesudah ia mati?" Nabi Musa alaihissalam lahir di Mesir pada tahun 1527 sebelum Masehi pada pemerintahan Merneptah. Pendapat lain mengatakan Ramses Akbar atau Tutmosis atau Fir'aun. Musa adalah seorang pemimpin dan nabi orang Israel dan memiliki tugas membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Nama beliau disebutkan sebanyak 136 kali di dalam Al-Quran. Musa bin Imran bin Fahiz bin Azir bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Azara bin Nahur bin Suruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Syalih bin Arfashad bin Syam bin Nuh. Sedangkan nama ibunda Musa memiliki nama Yakubat. Pendapat lain mengatakan namanya adalah Yohanes Bilzal. Nabi Musa menikah dengan putri Syuaib yaitu Safura, Safrawa atau Zepopora yang memiliki keturunan berjumlah 4 orang. Mereka adalah Alozar, Fakak, Metah, Yasin, dan Ilyas. Dalam kisah Nabi Muhammad saat perjalanan menuju ke Sidratul Muntaha dan sampai ke langit Al-Halisah atau ke-6, beliau Muhammad melihat Musa memiliki postur tinggi dan kekar, berambut lebat, berjenggot putih dan panjang hingga menutupi dadanya, sembari memegang tongkat. Wallahu alam. Di sini Rizky juga mengisahkan iblis ingin bertaubat. Nabi Musa memberi 3 pesan ini. Dijelaskan oleh Ibnu As-Sakir dalam kitabnya At-Tariq Dimasyik bahwa sekali waktu iblis menemui Nabi Musa alaihissalam untuk memohon ampun atas dirinya kepada Allah atas dosa-dosa yang telah diperbuat oleh iblis. Dikisahkan suatu waktu iblis bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Seraya iblis berkata, "Wahai Musa, engkau adalah manusia pilihan Allah dengan risalah kenabian darinya. Dan Allah berbicara kepadamu dengan pembicaraan yang secara langsung. Dan aku iblis adalah ciptaannya Allah. Dan aku dulu pernah berbuat dosa. Dan saat ini aku ingin bertobat atas dosaku itu. Maka tolonglah aku, mohonkanlah kepada Allah keringanan bagiku kepada Tuhanku yang Maha Agung dan Maha Mulia agar Dia menerima taubatku."
Setelah mendengarkan permintaan iblis, kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Tuhannya. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, aku telah mengabulkan permohonanmu. Allah yang Maha Pengampun menerima taubat iblis." Tetapi Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, yakni syarat diterimanya taubatnya iblis ialah dengan ia memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam yang dulu belum dilakukan oleh iblis. Ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan iblis, Musa alaihissalam berkata, "Engkau diperintahkan oleh Allah untuk bersujud, sujud penghormatan kepada Adam alaihissalam di kuburannya. Maka Allah Ta'ala akan menerima taubatmu." Mendengar perkataan dari Nabi Musa alaihissalam, iblis kembali merasa sombong dan marah sambil berkata, "Saat Adam hidup saja aku tidak mau bersujud kepadanya, apalagi saat ini ketika ia telah mati." Iblis kembali berkata, "Wahai Musa, sungguh engkau memiliki hak atasku karena dirimu telah memohonkan keringanan kepada Tuhanku. Ingatlah dariku akan 3 keadaan supaya engkau selamat dari kebinasaan dalam ketiga keadaan itu. Pertama, ingatlah aku saat dirimu marah. Karena saat itu akulah yang berbisik dalam hatimu dan pandanganku ada dalam pandanganmu. Aku masuk ke dalam dirimu melalui aliran darah. Kedua, ingatlah aku ketika engkau dalam peperangan. Karena sesungguhnya akulah yang mendatangi manusia saat peperangan. Lalu aku ingatkan mereka akan anak dan istrinya hingga akhirnya mereka pun lari dari peperangan. Ketiga, janganlah engkau duduk bersama perempuan yang bukan mahrammu, karena aku adalah perantaranya kepadamu dan perantaramu kepadanya untuk berbuat zina." Informasi yang diberikan iblis kepada Nabi Musa alaihissalam sejatinya ialah informasi juga untuk seluruh manusia. Maka hendaknya setiap manusia berhati-hati akan godaan iblis dan bala tentaranya, terutama dalam ketiga keadaan yang telah disebutkan di atas. Banyak hikmah yang dapat diperoleh dari kisah tersebut, di antaranya Allah Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pintu kasih sayang dan ridhonya terbuka bagi siapa saja yang hendak berdiri menghamba di hadapannya, termasuk iblis sekalipun. Allah akan mengampuni setiap dosa hambanya selama hamba tersebut melakukan taubat secara ikhlas dan sungguh-sungguh. Seluruh dosa dapat diharapkan tobatnya, kecuali dosa-dosa hati seperti sombong yang menghalangi iblis mendapatkan ampunan dan rahmatnya Allah. Bukan hanya ketidakpatuhannya kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, melainkan sebab utamanya ialah sifat sombong yang ada dalam diri iblislah yang menghalanginya memperoleh ampunan Allah. Maka hendaknya kita jaga diri kita agar terhindar dari dosa-dosa hati. Balaslah kebaikan yang telah diberikan orang lain dengan kebaikan yang lebih. Dalam hal ini, iblis saja, makhluk yang selalu mengajarkan keburukan, masih memberikan balasan kebaikan kepada Nabi Musa alaihissalam karena telah memohonkan keringanan agar Allah menerima taubatnya iblis. Balasan kebaikan iblis ialah iblis menginformasikan kepada Nabi Musa alaihissalam agar waspada dalam 3 keadaan, karena dalam keadaan-keadaan tersebut iblis banyak membuat manusia menjadi binasa. Wallahu alam. Dan seperti apa keseriusan iblis sesatkan manusia menurut Al-Quran? Sobat Rizki rahimakumullah, amat banyak orang yang menjalani status sebagai orang soleh, tetapi justru berbelok karena kekecewaan kepada manusia dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kita juga menyaksikan orang-orang yang sempat menjalani kehidupan penuh dosa, tetapi
kembali ke trek fitrah untuk menjalani sisa hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh takwa. Jalan panjang manusia dalam meneliti kehidupan tentulah banyak onak dan duri. Fitrah manusia untuk mengikuti kata hatinya agar menjalani kehidupan yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kerap diganggu oleh godaan setan. Simaklah janji iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah diusir dari surga karena menolak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis berkata, "Disebabkan karena engkau telah menyesatkan saya, aku benar-benar akan duduk menghadapi mereka di jalan engkau yang lebar lagi lurus. Kemudian aku pastikan akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Profesor Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan, kata duduk yang diungkapkan iblis dalam ayat tersebut menunjukkan kesungguhan sekaligus kesadaran akan kemampuannya. Menurut Quraisy, setan memilih duduk dalam ucapannya dan bernada sumpah itu agar merasa senang. Ia ingin menggoda dan menjerumuskan manusia setiap saat tanpa letih atau bosan. Setan selalu awas dan aktif setiap saat. Penyebutan keempat arah iblis datang untuk menggambarkan dia menggunakan segala cara, tempat, dan kesempatan untuk menjerumuskan manusia. Untuk melawan godaan iblis, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW mensyariatkan kepada kita untuk membaca surah Al-Fatihah setiap melakukan sholat. Dalam sehari setidaknya kita membacanya 17 kali. Ada satu ayat dalam surah tersebut yang bermakna agar kita mendapatkan hidayah. Ihdinas syiratal mustaqim. Wallahu alam. Semoga kita semuanya termasuk ke dalam orang-orang yang beriman ya sobat. Itulah sobat kisah dari Rizky. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.